Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helifanus Gulo, NIM 2010-1050-0950 dari kelompok 6, mata kuliah manajemen dana bank dan akuntansi. Dari pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang definisi pasar uang, tujuan dan instrumen pasar uang. Pasar uang adalah suatu tempat bagi pihak atau perseorangan untuk dapat meminjam dana dengan tingkat bunga sebagai imbalan atau keuntungan yang ditawarkan kepada pembeli dana. Dengan kata lain juga bahwa pasar uang merupakan suatu kegiatan perdagangan dan surat berharga untuk memenuhi permintaan serta penawaran dana dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya, pelaku-pelaku utama dalam pasar uang. Yang pertama, lembaga-lembaga keuangan, contohnya bank dan pensiun dan perusahaan asuransi. Yang kedua, lembaga-lembaga pemerintah, contohnya Bank Indonesia dan perusahaan yang menerbitkan sertifikat Indonesia atau SPI. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan besar, contohnya perusahaan yang go public. Yang terakhir adalah pelaku utama secara individu, yaitu rumah tangga yang telah membeli sertifikat Bank Indonesia. Selanjutnya, tujuan-tujuan pasar uang. Pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan ataupun perusahaan-perusahaan non-keuangan dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Adapun tujuan-tujuan pasar uang, yang pertama, pihak yang membutuhkan dana merupakan pihak bank maupun perusahaan non-bank yang membutuhkan dana untuk kepentingan tertentu dan bertujuan sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan dana jangka pendek seperti membayar hutang yang segera akan jatuh tempo. Yang kedua, memenuhi kebutuhan likuiditas seperti kekurangan emas. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan modal kerja, yaitu membayar biaya-biaya buah karyawan, gaji pembelian, dan bahan kebutuhan modal serta kerja lainnya. Selanjutnya, mengalami kalah clearing. Hal ini terjadi di lembaga clearing dan harus segera dibayar. Tujuan yang kedua dari pasar uang, yang pertama yaitu pihak yang menerapkan dana. Artinya, pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual dana, baik bank maupun perusahaan bank dengan tujuan investasi di pasar uang, yaitu untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, membantu pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Dan yang terakhir adalah spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan atau keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat. Seterusnya, instrumen-instrumen pasar uang. Secara garis besar atau secara sederhana, bahwa pasar uang juga merupakan sasaran instrumen jangka pendek yang memerlukan pemodal kepada pihak yang memerlukan atau yang meminta modal. Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar uang ada beberapa macam. Di antaranya, 1. Interbank client money, yang merupakan pinjaman antara bank yang terjadi dalam proses clearing yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, di mana harus segera dilunasi apabila sudah ada tagihan atau panggilan dan pihak beri dana atau kreditor. Selanjutnya, treasury bills merupakan instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh bank sentral dengan jangka waktu 1 tahun atas tunjuk dengan jumlah tertentu. Yang ketiga, bankers acceptance, yang merupakan wesel bank yang ditarik oleh seorang eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah yang membeli valuta asing dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber pendanaan jangka pendek. Selanjutnya, commercial paper, yang merupakan kerja berharga dan dapat diperdagangan di pasar uang dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Yang kelima, sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga atas tunjuk dalam sebuah uang yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia pada jangka waktu pendek. 6. Repurchase agreement, yang merupakan transaksi jual beli diperlukan selesai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditentukan oleh terlebih dahulu.
Yang ketujuh adalah surat berharga pasar uang atau SPBU. Merupakan surat-surat berharga berjangka pendek yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada tahun 1995 sebagai salah satu alat untuk melakukan operasi pasar terbuka dalam jangka ikut menstabilkan nilai rupiah dan dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia. Yang terakhir adalah sertifikat deposito, merupakan instrumen yang diterbitkan oleh suatu bank atas tunjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Alfiani Putri. Saya di sini akan melanjutkan dan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pengertian valuta asing dan manajemen pasar valuta asing. Yang pertama, tentang pengertian valuta asing. Valuta asing adalah suatu istilah dalam dunia ekonomi yang erat kaitannya dengan perdagangan internasional. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, valuta asing adalah mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional. Syarat utama sebuah mata uang asing bisa menjadi valuta asing yaitu mata uang asing yang termasuk dalam hard currency atau mata uang yang memiliki nilai tukar kuat terhadap mata uang lain. Manajemen pasar valuta asing. Manajemen pasar valuta asing adalah cara bagaimana mengelola aset dan kewajiban valuta asing yang baik dengan tujuan mengoptimumkan pendapatan dan meminimalkan risiko. Dikaitkan dengan pergerakan nilai tukar dan suku bunga yang relatif sulit diperkirakan. Tujuan dari manajemen falas adalah membatasi posisi eksposur masing-masing mata uang serta memantau kegiatan jual beli falas agar posisinya terkendali. Garis besar tindakan manajemen falas dapat berupa: yang pertama, pengendalian ketegangan mata uang (foreign exchange mismatch) yang mencakup pengendalian posisi deposito neto, memantau arus kas transaksi, melakukan perambalan nilai tukar, menetapkan kebijakan dan penggunaan devisa dan lainnya. Yang kedua, pengendalian keuntungan neto dari nilai tukar atau net exchange gain yang meliputi menetapkan nilai tukar impas, mengendalikan spread atau selisih antar kurs jual dan kurs beli, melakukan cut loss dan membatasi exposure. Dapat diartikan bahwa tujuan manajemen valuta asing adalah memaksimumkan pendapatan dari keuntungan nilai tukar dan pendapatan bunga falas, memperkecil resiko akibat pergerakan nilai tukar, dan mendukung tujuan manajemen likuiditas GAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Wulandari. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan dan jenis pasar valuta asing. Tujuan adanya valuta asing dalam transaksi dunia yaitu yang pertama, sebagai media untuk bertransaksi di negara lain, misalnya oleh turis asing. Yang kedua, sebagai media untuk mempertahankan daya beli. Yang ketiga, untuk mendapatkan keuntungan di pasar falas. Yang keempat, untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar. Dan yang kelima, mempermudah kegiatan belanja di negara lain. Terdapat beberapa jenis pasar valuta asing berdasarkan kebutuhan penggunanya. Antara lain, yang pertama, pasar spot. Pasar spot adalah tempat untuk transaksi pertukaran valuta asing dengan jangka waktu singkat, umumnya selambat-lambatnya dilakukan selama 2 hari kerja. Yang kedua, pasar forward adalah pasar berjangka untuk melakukan transaksi jual beli valuta asing dan diserahkan pada masa yang akan datang. Pada pasar forward, menggunakan kontrak untuk membuat keputusan pertukaran dua valuta yang akan dilakukan di masa mendatang dengan kesepakatan kurs tertentu. Yang ketiga, pasar futures adalah pasar dengan kontrak perdagangan valuta asing yang menetapkan besaran volume transaksi berdasarkan waktu, harga, dan tempat tertentu. Dalam hal ini, pasar valuta asing adalah tempat untuk memperdagangkan kontrak
yang didasarkan atas sekuritas jangka pendek seperti emas dan valuta asing. Yang keempat, pasar opsi adalah pasar yang menggunakan kontrak berdasarkan hak untuk memilih penggunaan opsi atau tidak. Currency option contract adalah tipe kontrak alternatif yang bisa diperjualbelikan oleh perusahaan. Opsi dapat diperjualbelikan melalui pialang dengan membayar premi atau komisi untuk satu mata uang. Pialang memberikan syarat adanya margin sepanjang periode kontrak yang dapat ditingkatkan bagi nasabah yang opsinya memburuk. Hal ini menjadi perlindungan terhadap potensi kerugian apabila nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Oke, berikut pembahasan mengenai risiko pasar valuta asing. Pengertian risiko pasar valuta asing menurut kami pada tahun 2010 adalah merupakan suatu risiko yang jadi disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran hingga tidak lagi sesuai dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Nah, berikut beberapa risiko pasar valuta asing yang dihadapi oleh investor dalam pasar uang. Berikut diantaranya. Risiko yang pertama yaitu risiko pasar. Risiko yang berkaitan dengan turunnya harga, surat berharga, dan juga tingkat suku bunga naik, mengakibatkan para investor mengalami capital loss. Kedua, risiko reinvestment, yaitu risiko yang memaksa para investor untuk menempatkan pendapatan yang diperoleh dari tingkat suku bunga atau bunga kredit ataupun surat-surat berharga untuk diinvestasikan kembali ke pendapatan yang rendah akibat turunnya tingkat suku bunga. Ketiga, yaitu risiko gagal bayar. Risiko yang terjadi akibat peminjam tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati sebelumnya.
di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hedging dan margin trading. Hedging ialah strategi investasi yang digunakan untuk melindungi nilai dari risiko kerugian investasi yang tidak terduga. Hedging dilakukan dengan melakukan pembelian dan penjualan aset pada waktu bersamaan untuk melindungi nilai finansial seseorang dari risiko penyebab berkurangnya atau hilangnya nilai. Hedging sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu seperti menggunakan derivatif atau melakukan pembelian dan penjualan saham pada waktu bersamaan. Hedging ini merupakan suatu strategi yang digunakan oleh para investor atau trader untuk menghilangkan atau mengurangi risiko kerugian. Hedging sendiri dapat dilakukan dengan berbagai teknik, itu seperti teknik forward contract, future contract, option, dan lain sebagainya. Lalu untuk tujuannya sendiri, hedging ini digunakan untuk meminimalisir risiko kerugian dan memaksimalkan keuntungan dalam suatu investasi. Selanjutnya yaitu margin trading. Margin trading merupakan suatu layanan perusahaan sekuritas atau broker dengan pembelian pinjaman kepada nasabah agar digunakan untuk membeli saham dalam jumlah besar dibanding dana yang mereka miliki saat itu. Dengan demikian, margin trading adalah suatu modal bagi para investor untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar melalui saham-saham yang sedang naik nilainya ketika mereka sendiri tidak memiliki cukup dana atau uang untuk membelinya. Untuk pelunasan margin trading sendiri dilakukan ketika pinjaman jatuh tempo, yaitu investor harus membayar hutang margin dengan menyetor dana ke akunnya dan juga akan dikenakan bunga pinjaman. Jika terjadi gagal bayar atau non-prestasi, konsekuensinya yaitu kepemilikan saham secara otomatis akan dilikuidasi untuk menutup suatu kerugian. Margin trading ini memungkinkan investor untuk membeli saham dengan dana yang lebih besar daripada modal yang tersedia dari rekening nasabah. Namun, kekurangannya margin trading memiliki risiko yang tinggi dan memerlukan pemahaman yang baik tentang pasar saham dan manajemen risiko.